Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati dan dilimpahi oleh berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-311 yang kali ini akan mengangkat judul Indonesia Darurat Apa? Nah, firman Tuhan terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan bersaat teduh kali ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami memberikan hati dan pikiran kami sepenuhnya agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya, menyatakan rencananya dan isi hatinya bagi setiap kami. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, sebagaimana judul dari podcast ini, Indonesia Darurat Apa? Itu adalah sebuah pertanyaan yang muncul dari pikiran saya. Walaupun memang kejadiannya ini sudah berlangsung sekitar seminggu yang lalu. Ya, pada waktu saya take podcast ini. Jadi ini sebenarnya adalah berita yang sudah sangat lewat dari momentumnya pada saat terjadi ya. Tapi tidak masalah ya, karena memang tujuan saya membuat podcast ini bukanlah untuk mengejar momentum supaya viral dan lain sebagainya. Saya cuma pengen menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ketika saya menyampaikan ini terkesan bahwa ini renungan atau pembahasan politik sih ya. Tapi sekali lagi ya, saya tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi saya juga harus real. Kita harus melihat kenyataan bahwa setiap orang hari ini bisa melihat berita yang seliweran di sosial media. Melalui smartphone kita ya, kita bisa melihat berita-berita yang meresahkan hati, yang membuat kita khawatir, was-was, takut, cemas, yakni terjadinya demo dengan tagline-nya Indonesia Darurat atau Darurat Indonesia yang ditandai dengan Garuda Biru yang dibuat oleh salah satu news anchor ya, salah satu ya seorang influencer, mungkin seorang YouTuber yang katanya mengedukasi banyak warga negara Indonesia mengenai politik. Nah, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu ya saudara ya, hari-hari ini. Berita-berita gonjang-ganjing yang kadang membuat kita was-was. Ada narasi yang mengatakan bahwa Indonesia sedang darurat. Lalu muncullah pertanyaan di dalam hati saya, darurat apa Indonesia saat ini? Apakah betul kita dalam keadaan darurat? Tapi setelah saya mengamati dengan sungguh-sungguh, saya memastikan bahwa tidak ada yang darurat dalam hal ini. Saya mendukung demonstrasi kemarin, setuju. Selama itu tidak ditunggangi oleh kepentingan parpol dan salah satu paslon yang berusaha untuk maju ke pilkada ya. Saya mendukung demo yang menegakkan keputusan MK. Jadi Indonesia ini punya tiga sebutannya kekuatan besar ya. Yang pertama eksklusif, yang kedua legislatif, yang ketiga
yudikatif ya. Eksklusif itu biasanya presiden dan menteri-menterinya, legislatif itu DPR, dan yudikatif itu adalah MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Jadi keputusan MK yang kemarin akhirnya berusaha untuk diedit atau diubah oleh para anggota DPR ya. Banyak diantaranya itu adalah inspirasi dari parpol-parpol. Usaha untuk saling melakukan manuver politik ya. Kata orang istilahnya sekarang tuh bagi-bagi kue kekuasaan. Nah pada masa itu mulailah masyarakat mulai bergerak. Katanya ini digerakkan oleh mahasiswa. Ya demo, bahkan ada beberapa artis-artis, tetapi ada banyak juga yang tidak mau ikut. Dan endingnya memang plot twist. Endingnya yang setahu saya ini mungkin sedikit berbicara politik ya. Ternyata demo itu justru untuk mendukung keputusan salah satu dari partai besar di Indonesia. Dan usaha untuk meloloskan satu calon untuk masuk ke pilkada dari para pendukungnya. Ya ada begitu banyak sih silent majority ya, orang-orang yang tidak ikutan demo terus dikata-katain tidak peduli. Tapi kalau saya pribadi melihat hal ini sebenarnya sangat biasa sebenarnya saudara ya. Manuver politik, lobby dan segala hal yang dilakukan oleh parpol-parpol orang-orang DPR itu sebenarnya biasa di dalam dunia politik ya. Dan sikap untuk mendemo ya, keputusan untuk mendemo dari masyarakat ya saya setuju. Disinilah kita harus melihat bahwa demokrasi di Indonesia ini sehat karena semua orang bisa menyampaikan aspirasinya, semua orang bisa menegakkan aturan dan lain sebagainya. Jadi darurat apa Indonesia? Saya pikir tidak ada yang darurat ya. Karena saya pribadi menilai bahwa masyarakat hari ini aman, tentram, damai, ekonomi Indonesia tumbuh. Nah, saya lihat selama pemerintahan Bapak Joko Widodo bahwa utang negara cicilannya tidak sampai 35% dari total PDB negara kita, bahkan keluar dari list, keluar dari daftar negara yang berhutang banyak. Indonesia luar biasanya Bapak Presiden bisa bekerja sama dengan investor dalam dan luar negeri untuk memeratakan pembangunan dari barat ke timur. Dan orang-orang timur pun merasakan luar biasa. Makanya elektabilitas Jokowi itu luar biasa. Dari Pulau Jawa, tingkat kepuasan sampai ke wilayah-wilayah pelosok-pelosok sampai wilayah Indonesia Timur. Begitu memuja Bapak Joko Widodo yang mereka merasa bahwa dalam masa pemerintahannya begitu memperhatikan rakyat. Nah saya pribadi juga merasakan saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fenomena demonstrasi darurat Indonesia yang terjadi itu memang adalah hal yang biasa. Di iklim atau di negara demokrasi seperti kita, manuver-manuver politik itu biasa saja. Tapi yang saya kurang begitu setuju adalah orang melebih-lebihkan. Dan ada yang memanfaatkan momen ini untuk menimbulkan chaos atau kekacauan. Bahkan ada tagline, ada semangat yang katanya jangan sampai tragedi 98 terjadi. Saya pikir ya saya di tahun 98 itu sudah baru masuk kuliah saudara ya. Jadi pada masa itu saya adalah termasuk satu di antara tahun 98-99 mahasiswa yang pada masa itu lagi hangat-hangat dan panas-panasnya didorong untuk melakukan demo. Dan saya pikir wajar masa itu saudara ya. Suasana masa itu ya, keadaan ekonomi begitu jatuh. Kemudian banyak hal yang terjadi di negeri ini tuh memang sudah kacau balau dan rakyat sudah bosan. Itu wajar. Demonstrasi untuk menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu wajar karena beliau sudah memerintah 32 tahun. Ya, bukannya kita tidak tahu berterima kasih, tetapi negara ini memang ke arah demokrasi akhirnya ya. Bukannya apa istilahnya tuh, hanya kepemimpinan satu orang begitu. Ya. Tetapi luar biasanya pada masa itu terjadi transisi pemerintahan yang berlangsung
berangkat dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa, dan orang-orang mahasiswa pada masa itu tahu keadaan negeri itu bagaimana. Beda dengan hari ini, ya maaf ya, mahasiswa-mahasiswa banyak yang ditunggangi kepentingan dan mereka nggak ngerti. Karena mahasiswa ini saya ngerti ya, mereka usianya kan baru ya 17, 18, paling banter 22, 23. Ikut demonstrasi itu adalah kebanyakan anak-anak muda, apa istilahnya itu, krisis menuju ke 25 tahun ya, krisis anak muda menuju ke quarter life crisis kata orang seperti itu. Ada begitu banyak orang-orang muda ini masih idealis ya. Saya banyak melihat hari ini politisi yang ada di DPR ya, di parpol-parpol itu dulunya adalah pendemo tahun 98. Mereka adalah orang-orang yang berdemo, yang melakukan kegerakan mahasiswa di tahun 98. Banyak di antara mereka yang akhirnya hari ini jadi politisi, yang menjadi anggota DPR, yang menjadi anggota partai politik, orang-orang pentingnya. Dulu mereka idealisme, sekarang ketika mereka masuk ke dalam dunia partai politik, sudah nggak seperti dulu lagi. Jadi tanpa sadar banyak mahasiswa itu dalam idealismenya, mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup, mereka tidak melek, dan mereka mudah sekali digiring. Ternyata plot twist, mereka ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan parpol, karena begitu polosnya mereka, saudara ya. Nah, hal ini juga wajar ya. Kita berdoa, kita berharap Indonesia ke depannya akan menjadi semakin cerdas dan semakin banyak orang-orang yang tidak lagi mudah dibodohi dengan yang namanya informasi palsu atau hoax yang beredar ya. Saya melihat dengan realistis, saya melihat bahwa Indonesia itu sedang baik-baik saja. Ya, sebelum Covid, Indonesia sudah mulai memasuki di pasar modal itu luar biasa ya. Orang-orang Indonesia banyak menjadi investor. Pada waktu Covid aja itu all time high, saya ingat ya, di 7.300. Hari ini beberapa kali terjadi IHSG itu all time high di 7.600. Begitu luar biasanya ekonomi Indonesia ini, majunya luar biasa. Maka saya pribadi ya tidak malu mengatakan, karena ini sudah lewat jauh juga ya, karena saya memilih 02 ya. Jujur aja ini memang kedengarannya seperti politik, tapi ini berangkat dari keresahan hati saya, bahwa saya pribadi melihat bahwa Presiden Jokowi layak disebut sebagai presiden terbaik Indonesia. Kalau kita membandingkan dengan presiden sebelum-sebelumnya ya. Harus fair mengatakan tidak ada presiden yang sempurna, termasuk Pak Jokowi. Beliau banyak diterpa dengan isu-isu, tapi kalau kita selidiki ya, saya pikir semua itu hanyalah isu. Beliau tetap orang baik yang tagline atau semangatnya ialah bekerja, memberi yang terbaik untuk masyarakat kita ya. Jadi mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demonstrasi yang dilakukan sampai membakar bendera Republik Indonesia, membakar foto dari Bapak Presiden, saya pikir tidak perlu sampai sejauh itu ya. Orang-orang menggiring ke politik dinasti dan sebagainya. Kalau telusuri lebih dalam, itu bukan politik dinasti. Politik dinasti itu adalah penunjukan langsung tanpa melalui election atau pemilu, saudara ya. Itu namanya politik dinasti. Kalau saya lihat era ini biasa aja. Sebelum-sebelumnya, presiden sebelum-sebelumnya banyak yang melakukan yang lebih ekstrim daripada yang ada di pemerintahan hari ini. Tapi itulah yang terjadi. Indonesia hari ini mau tidak mau harus memang melek politik ya. Harus memahami supaya kita tidak mudah digiring oleh isu-isu dan membuat chaos. Lebih baik ya kita tenang-tenang saja. Selama kita masih bisa aman mengantar anak sekolah, menjemput anak, kita masih belanja mampu beli ini itu. Saya ngelihat juga rata-rata hari ini gerai-gerai, maaf ya, brand-brand HP flagship seperti iPhone atau Samsung Galaxy S Ultra sekian itu laris manis kayak kacang goreng. Mobil-mobil hari ini orang begitu banyak bisa membeli dan mampu untuk membeli hari ini.
Indonesia sudah tidak seperti di era 80-90-an di mana orang punya TV atau kulkas itu aja sudah dibilang orang kaya. Hari ini kemajuan negeri ini udah luar biasa, saudaraku ya. Jadi mari kita jujur saja memandang, jangan mudah kegocek dengan apa yang dikatakan oleh politisi ya. Saya makanya tidak pernah ingin jadi politisi, atau maaf ya, saya tidak pernah ingin bergabung di dalam pekerjaan yang ada hubungannya dengan politik ya. Saya lebih suka untuk melihat dengan realistis aja. Sebagaimana firman Tuhan juga mengajarkan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka ya. Saya tidak heran sih, negara kita luar biasa maju karena presidennya juga memang menunjukkan kemajuan dari barat sampai ke timur. Perhatiannya tuh merata. Bahkan dengan adanya IKN di Kalimantan ya, di wilayah kami, karena terus terang saya ada di Pulau Kalimantan, itu satu hal yang membahagiakan. Karena Indonesia bukan lagi Jawa sentris, tetapi pemerataan itu menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah kita untuk memajukan negeri ini, saudara ya. Mari saudaraku, jangan boleh-boleh saja kita kritis terhadap pemerintah, karena memang itu perlu ya. Tetapi jangan kiranya kritis itu malah mendorong kita membuat kekacauan atau memprovokasi di mana-mana. Ya, saya melihat bahwa Indonesia cuma darurat satu, darurat adab, ya, atau tata krama. Orang dengan hari ini dengan seenaknya bisa mengata-ngatai presiden itu tolol, presiden itu pelangak-pelongok, bodoh, presiden itu antek asing. Presiden itu bahkan sampai dibakar fotonya, sampai melakukan penghujatan sama keluarganya. Saya pikir hal seperti itu Indonesia sedang darurat ya. Orang muda-mudi tidak pernah belajar untuk menghormati ya presiden, pemimpin negaranya. Karena saya pribadi memang saya dibesarkan di era Soeharto, di mana mungkin orang takut untuk tidak menghormati presidennya. Tetapi enggak, saya juga diajar dari keluarga, dari orang tua bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua. Apapun kesalahan mereka, apapun kekurangan mereka, biarlah kita tetap menjaga adat ketimuran kita lah. Kalau boleh saudara ya. Saudara, idealisme boleh, tapi kelak. Nah, orang muda-muda sekarang tuh punya idealisme, banyak idealismenya. Tapi ketika sudah mulai punya anak, punya istri, udahlah. Idealisme tuh udah hilang lah. Tadinya pekerjaan yang idealis, lulus S1 tidak bisa dapat pekerjaan di mana-mana. Ya nggak usah idealis lah. Saudara kerja apa kayak di situ? Jualan pisang goreng kayak. Saudara mau jualan apa kayak yang keliling, walaupun kelihatannya rendah, nggak usah punya idealisme seperti itu. Yang penting anak istri terpenuhi kehidupannya, saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan ini saya mengajak saudara, renungan dalam artian kita merefleksikan keadaan hari ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap orang akan mendapatkan informasi yang begitu cepat lewat story Instagram, lewat TikTok dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita terbawa emosi dengan keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Tetapi biarlah bagian kita adalah berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kita, berdoa bagi pemimpin daerah kita, berdoa bagi negeri kita tercinta Indonesia ini, biar Tuhan yang berjaga-jaga, Tuhan melindungi setiap dan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita. Saya percaya Indonesia di tahun-tahun yang mendatang akan menjadi negara yang luar biasa, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara yang maju lainnya di dunia ini, saudara ya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan, ke dalam tangan penyertaan. Biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian, sukacita, perlindungan atas negara kami. Supaya tidak ada chaos, kekacauan baik dari dalam maupun dari luar, Tuhan. Kami berdoa supaya Indonesia boleh bersatu. Semua pemimpin-pemimpin daerahnya bisa bekerja dengan luar biasa. Pemimpin negara kami, Bapak Presiden,
wakil beserta dengan menteri dan semua Tuhan instansi-instansi pemerintahan bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik, bisa mengayomi masyarakat, memberikan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakatnya Tuhan. Agar Indonesia juga keluar dari kemiskinan. Ya, kami berdoa juga dari tingkat kebodohan. Indonesia akan menjadi negara dengan masyarakat yang cerdas, yang tidak hanya suka menghakimi saja, tetapi mereka suka berkarya, bekerja. Mereka memiliki begitu banyak waktu untuk membangun negeri ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa senantiasa Engkau melindungi, menjagai orang-orang yang berjaga-jaga atas nyawa kami di negeri ini. Mereka yang berkuasa, pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami, jemaat-Mu, kami berdoa supaya kami juga tidak mudah untuk menerima hoax begitu saja, atau kami tenggelam di dalam perdebatan, keributan, karena perbedaan pendapat, perbedaan paslon, atau perbedaan apapun juga Tuhan, haluan politik dan lain sebagainya. Biarlah kami tetap menjaga kesatuan hati kami. Kami tetap boleh bergandeng tangan, saling menguatkan, saling mendoakan, berjalan bersama-sama untuk memajukan negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa damailah negeri kami, damailah Indonesia, diberkatilah negeri kami dengan sukacita, damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.